Kalau proses distribusi, logistik dan lain sebagainya, tadi disebutkan 204 juta pemilih, ada yang 38 provinsi, 128 negara perwakilan. Kayak apa Bu itu distribusi logistiknya? Alhamdulillah sih sekarang ada 2 term pengadaan logistik, Mas. Jadi term pertama dan term kedua. Nah, ada beberapa yang sudah sampai ke gudang-gudang kantor KPU Kota. Saya sendiri sudah melihat di Jakarta Timur, bilik. Sebagian kotak sudah ada di beberapa daerah. Surat suara menunggu ya Mas, karena kan belum ini ya, betul daftar calon tetapnya kan sedang ada sedang ada yang memberikan gugatan ke Bawaslu. Oh gitu. Jadi kita tunggu, tapi sebagian besar sih sudah bisa naik cetak bagi mereka yang tidak menggugat beberapa dapil. Kalau tidak salah sih hanya 20 apa 21 dapil yang kena gugatan dari sekian banyak dapil se-Indonesia. Nah, untuk logistik sendiri tentu sudah ada planning mana yang harus sampai duluan. Apa-apa saja yang sudah bisa sampai duluan. Karena logistik itu kan harus dikelola, yang datangnya dari mana-mana, dikelola dalam kotak itu ada surat suara, ada formulir, ada alat coblos, dan seterusnya. Itu halnya detail sekali. Pengalaman kami waktu kami di KPU Provinsi DKI Jakarta, itu kan harus disortir dulu surat suaranya, dilipat, disetting, lalu dimasukin dalam kotak, baru kemudian ditutup, disegel, baru dikirimin ke TPS. Selambat-lambatnya sampai ke TPS H-1 menjelang hari H pemungutan suara. Ruang penyimpanan juga diperhitungkan. Betul. Jadi kantor-kantor KPU kabupaten kota sepanjang masih bisa mengakomodasi semua logistik bisa ditaruh di situ. Tapi kayak Jakarta kurang Mas. Karena satu kelurahan saja Jakarta Timur itu ada yang 1000-an TPS. Jadi kalau dikali kotak suaranya ada 4 Jakarta, luar Jakarta ada 5, tentu tidak memadai kalau ditaruh di kantor KPU-nya atau kantor kecamatannya nanti. Sehingga beberapa tempat di Indonesia itu memerlukan sewa gudang. Nah, karena kan kita harus menjaga Mas, bebas rayap, bebas banjir, keamanannya, sampai kemudian barang itu sampai ke TPS nantinya. Pusing Bu. Ibu yang tidak kalah penting juga daerah-daerah yang kemudian 3T gitu ya Bu, yang terluar dan sebagainya, atau di wilayah timur sendiri seperti apa Bu? Ngirim pakai kapal, gitu-gitu Bu. Ada yang pakai kapal, pakai kuda, pakai motor, ada pakai tenaga manusia, karena memang tidak memungkinkan naik kendaraan, semuanya sudah dipertimbangkan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Untuk daerah-daerah 3T biasanya dikirim lebih cepat. Dikirim lebih cepat, lalu harus berkoordinasi dengan banyak pihak kepolisian, tentara, begitu agar bisa sampai ke lokasi.